Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Rabbi, badatu bi kulli marhubi, ilahi anta maqsudi, ridhakal ghali matlubi, ilahi anta maqsudi, ridhakal ghali matlubi. Nawaitu ta'alum al-ilmi lidaf'il jani an nafsi. Nawaitu ta'alum al-ilmi lidaf'il jani an nafsi wa an ghairi walil ihya'i millata khaliqin nasi. Wa mumtasilan awamiraka wa mujtaniban nawahiyaka wa aqli sihhati minka ala al-in'ami ashkuruka wa aqli sihhati minka ala al-in'ami ashkuruka. Ilahi nawiran qalbi binuri hudaka ya Rabbi. Ilahi nawiran qalbi binuri hudaka ya Rabbi. Wa'allimni wa fahimni wa ba'idni minal khaybi. Salatullahi maulana ala taha muallimuna, biha ar-rahmanu yarfa'una wa yuli rutbatan minna, biha ar-rahmanu yarfa'una wa yuli rutbatan minna. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal alimin waftah alaina futuhal amilin waftah alaina futuhal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu lumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharin ulumin nafi'ah bi biharin ulumin nafi'ah biharin ulumin nafi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya akhirah. Amin. Qala rahimahullah wal ali atharil qulubi wasyiyam wasahbi lazimi hudahu wal hikam wa hadhihi qawaidu liqadiyah hikmiyatun yang fa'u rabbul bariyah. Wal alilan mugi tetep ing atase kaula wargane Nabi, Kanjeng Nabi, atharil qulubi kang pada bersih opo piro-piro atine. Wasyami lan bersih piro-piro wateke. Wasahbi lan mugi tetep ing atase piro-piro sahabatin Nabi, lazimi hudahu kang pada netepi ing pituduhe Nabi. Wal hikami lan netepi ing piro-piro hikmah. Wa hadhihi lan utawi iki kang ana ing dalam jerone ati, apa yang terkonsep dalam hati iku qawaidu piro-piro qaidah, jamak dari qaidatun qawaidu. I'tiqadiyatun kang bangsa i'tiqad apa qaidah. Ning nazoman yae tanpa ditasdid. Maka ning terjemah ning makna yae ditasdid i'tiqadiyah.
Akan nadoman wa hadhihi qawaidu tiqadiyah, dibuang tasdide karena untuk ngepas nang takte bahar arane. Wa hadhihi mustafilun qawaidu mustafilun tiqadiyah. Mustafilun diyah. Hikmiyatun tur bangsa hikmah opo qaidah yang fa umugi-mugi paring manfaat sopo robbul bariyati. Pada bae ya ditasdid tapi ning nazoman ya tanpa tasdid. Hikmiyatun yang fa robbul bariyah. Robbul bariyah. Robbul bariyati sopo robbul bariyati pangerane makhluk. Sholawat dan salam semoga tercurah pula atas keluarga baginda Nabi yang bersih hati dan kepribadiannya, akhlake, atiye, jiwae, dan semoga tercurah pula atas para sahabatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya dan senantiasa dipenuhi dengan hikmah. Para sahabatnya ketika untuk para nabi, para rasul, maka doa itu dianjurkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salam, sengawet Adam sampai Isa, boleh alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari para nabi tidak boleh didoakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi doa ning kene sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan doa yang penerapannya pas-pasan, ngepas-pasan dan sesuai dengan tingkatan, sesuai dengan martabat mereka. Untuk selain para nabi maka doanya bukan sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in radhiyallahu anhu. Nganggo radhiyah bisa dipaham. Radhiyallahu anhu plane sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan lain sebagainya. Begitupun nanti pada yang lainnya sampai rahimahullah atau ghafarallah, doa-doa. Lah kecuali ketika yang ini berarti kan meluni Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam toli wa alihi. Jadi mereka itu oli sholawat, oli salam itu karena ngintil ning Kanjeng Nabi. Jadi yang asli bakal doa sallallahu itu khusus untuk baginda Nabi, untuk para nabi. Selain para nabi tidak boleh kita mengucapkan sallallahu. Bisa dipaham? Jadi paling boleh kita ketika untuk yang selain nabi adalah rodiyah, untuk orang-orang tertentu yang sudah tinggi, para sahabat, para tabi'in. Toli rahimahullah misalnya. Kita-kitaan ghafarallah, mudah-mudahan diampuni dosae, rahimahullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bisa dipaham? Afallahu anhu, mudah-mudahan diampuni, dan lain sebagainya. Jadi balik maning sallallahu itu khusus untuk para nabi. Jadi mereka kecipratan sallallahu ketika digandengkan karo Kanjeng Nabi dibolehkan. Yes, bisa dipaham. Nanti secara adab ketika ada wal ali tanpa mengulang ala, secara adab kang bagus itu mengulang ala. Jadi ketika kita bersolawat misalnya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mengulang kata ala. Jadi mengulang amil. Sebab ada faedah mengulang amil mengandung makna ikhtisos. Artinya mengandung makna ikhtisos ketika terjadi misalnya tanpa mengulang ala. Misalnya ada yang mengatakan tidak boleh tanpa mengulang ala sholawat ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam misalnya, tanpa mengulang wa ala alihi, tanpa mengulang wa ala. Lah ini menurut ulama-ulama secara gramatika Arab sah-sah saja menyimpan makna ala, tapi kalau secara adab kurang baik, ada yang melarang. Apa sebabnya? Seakan-akan seandainya kita itu memberikan kiriman baginda Rasul, kita mengirim sholawat pada baginda Rasul, kalau tidak mengulangi ala seakan-akan sholawat yang kita serahkan, yang kita hadiahkan buat Rasul itu dibuat bancakan bareng-bareng karo alihi wa sahbihi. Bisa dipaham nggak?
Berbeda dengan wa'ala, mengulang kata ambilnya itu ala, menandakan bahwa ini ada faedah tertentu. Artinya apa? Ada sholawat yang lain. Ada sholawat yang lain, ada makna ikhtisosnya. Jadi untuk baginda Rasul khusus Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat takzim pada baginda Rasul. Wa ala ali, dan sholawat yang baru lagi yang lainnya untuk keluarganya. Paham nggak? Jadi makanya ketika kita bersolawat, misalnya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi, dikala mengucapkan wa alihi, itu diniati di hatinya mengulang kata Allah. Kalau tidak mengulang kata Allah, kita nabrak nih adab gue. Monggo dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam juga semoga senantiasa lah. Kalau misalnya dikhususkan sallallahu ala alihi, nggak boleh. Jadi mereka dapat sallallahu itu ketika digandengkan karo kanjeng Nabi. Terus al-al atau alun Nabi artinya keluarga Nabi. Apa sih yang namanya keluarga Nabi? Wa ala alihi adalah orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi turunannya Bani Hashim, bapak tuwe kanjeng Nabi, bapak buyute, atau turunan dari Bani Abdul Muthalib, itu disebut alun Nabi, keluarga Nabi. As-Sohbi, yang namanya sahabat Nabi itu siapa? Orang-orang mukmin yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun cuma sebentar. Karena atar efek dari keimanannya, efek dari Nur Muhammad walaupun bertemu sebentar itu sangat membekas. Makanya ketika ada orang bertemu dengan baginda Rasul kemudian beriman, walaupun pertemuannya itu sebentar, maka orang tersebut bisa dikatakan sahabat. Dan yang namanya bertemu tidak harus bertemu kumpul seperti ini, rubung-rubung, enggak. Bisa jadi ketika orang tersebut melihat Rasulullah lewat, siapa itu kah? Baginda Rasul. Berarti pernah melihat Rasul. Atau baginda Rasulnya melihat, siapa itu? Anaknya si Anu. Lain ini masuk kalau ketika dia beriman dikatakan sahabat. Ketika beriman, kalau tidak beriman bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat. Walaupun bertemu dengan baginda Rasul karena tidak beriman. At-tabi'i atau tabi'in, kalau tabi'in apa yang namanya tabi'in? Orang mukmin yang orang-orang mukmin yang pernah berjumpa dengan sahabat. Jadi tingkatannya kanjeng Nabi paling dhuwur. Nanti orang-orang yang pernah bertemu dengan baginda Rasul walaupun sebentar, walaupun dianya belum sadar. Misalnya ada bayi lahiran, baginda Rasul tahu, bayi lahir. Berarti pernah bertemu dengan Rasul itu tuh, walaupun sih ininya nggak tahu, belum menyadari masih bayi. Tapi intinya pernah bertemu dengan Rasul. Kedepannya dia menjadi orang mukmin, sahabat. Bisa dipaham? Kedepannya menjadi orang mukmin, sahabat bayi tersebut. Terus banyak sahabat-sahabat yang pada saat baginda Rasul masih ada, masih kecil-kecil. Ada yang baru lahir, tapi mereka masuk kategori sahabat. Lah nanti generasi selanjutnya adalah orang yang bertemu dengan sahabat tersebut adalah tabi'in. Bisa dipaham? Tabi'in, orang yang beriman terus pernah bertemu dengan sahabat. Di antaranya adalah Imam Malik, di antaranya Imam Abu Hanifah, dan ada yang mengatakan Imam Malik juga termasuk tabi'in. Terus satu lagi tabi'ut tabi'in, orang-orang mukmin yang pernah berjumpa dengan tabi'in atau tabi'i. Siapa di antaranya? Imam Syafi'i. Imam Malik kalau nggak masuk tabi'in, masuknya tabi'ut tabi'in, sebab Imam Malik pernah bertemu dengan Abu Hanifah. Generasi tabi'in. Bisa dipaham? Kalau tidak bertemu dengan sahabat, berarti masuknya tabi'ut tabi'in. Yang bertemu dengan sahabat, tabi'in. Terus ada lagi satu istilah yang lain, yaitu al-hawariyun narane. Hawariyun. Apa hawariyun itu? Orang-orang mukmin yang bersama para nabi tapi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajmain. Sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajmain. Lah, ini julukan sahabat itu untuk orang yang bertemu dengan nabi dan beriman, itu khusus yang bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti orang-orang yang seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa dan lain sebagainya yang beriman, julukan mereka bukan sahabat, istilahnya arane hawariyun. Bisa dipaham? Namanya hawariyun. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah nazam wahadihi.
yang berisi kaidah-kaidah seputar i'tiqad dan hikmah. Semoga Allah Ta'ala Tuhan seluruh makhluk memberikan manfaat bagi kita semua dengan kaidah-kaidah tersebut. Apakah yang namanya kaidah? Ngambil di sini keterangannya yang mudah dipaham saja. Kaidah adalah panduan dasar yang bersifat umum yang bisa dijadikan landasan hukum. Nah, jadi ketika kita memegang kaidah, kita bisa punya landasan untuk hukum. Panduan dasar itu panduan dasar. Kaidah. Apa yang namanya i'tiqad? Keyakinan dalam hati. I'tiqad. Ketika hati yakin, berarti itulah i'tiqad. Kalau yakin dengan disertai dengan dalil-dalilnya yang benar, keyakinannya benar, kemudian disertai dalil, arane ma'rifat. Ya. Ketika meyakini, yakin, i'tiqad, keyakinan, disertai dengan dalil, dan keyakinannya benar, hak, itu namanya ma'rifat. Apakah yang namanya hikmah? Hikmah adalah pemahaman tentang inti masalah. Banyak makna hikmah di sini sengaja diambil hanya yang mudah dipaham saja. Memahami inti masalah. Memahami tentang sholat, kalau sekedar paham syarat rukunnya saja berarti belum dikatakan hikmah. Hikmah ini pendalamannya. Inti dari rukun itu untuk apa? Inti dari syaratnya itu untuk apa? Tentang rukun sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar misalnya. Ketika kita tahu bahwa sholat harus mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita baru mengetahui apa rukun dari sholat. Apa hikmahnya? Yang namanya hikmahnya, inti dari takbiratul ihram itu apa? Bisa paham nggak? Kata Allahu Akbar itu intinya pemahamannya saat kita menghadap Allah, saat itu kita mengagungkan, meninggikan Allah. Sholat itu otomatis ketika meninggikan Allah itu merendahkan diri kita. Makanya disunahkan ketika takbiratul ihram mengangkat tangan sebagai tanda bahwa kita itu benar-benar wis nyerah ngarepe Gusti Allah. Allahu Akbar tolong dengkluk. Menampakkan kerendahan kita, kehinaan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Tangannya disedakap, dicekeli. Paham nggak? Ini yang disebut hikmah. Jadi inti dari apa yang dilakukan. Contohnya, satu, atau yang namanya hikmah adalah kesimpulan yang dihasilkan dari pendalaman pemahaman. Sesudah dipahami, didalami, maka ditemukan hikmah-hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Anwa'ul Khalqi, mulai di judul. Yang asli nazoman yang saya dapat dari para alumni itu hanya bersifat nazoman berat panjang. Kemudian ketika saya kumpulkan, saya himpun, saya coba untuk dipeta-petakan, dikelompok-kelompokkan sehingga terdapat 1, 2, 3 bahkan 12 pengelompokan. Pertama muqaddimah tadi, kemudian yang kedua saya kelompokkan dalam kategori anwa'ul khalqi, nanti saya kelompokkan lagi al-khalqu wal khaliq dan seterusnya. Dikelompok-kelompokkan. Yang asli nadomannya sih hanya nadoman, tanpa judul, tanpa bab, tanpa pasal istilahnya. Sengaja saya kelompok-kelompokkan. Terus al-khalqu imma ghaibun musyahadu kadzakamun adimunau. Ketika dinazom kadzakamun adimunau membacanya. Padahal kalau secara kaidahnya au di sini hamzahnya hamzah qotok bukan hamzah wasol. Kalau secara kaidah lughatnya hamzah au itu hamzah qotok. Tapi ketika diwasol mestinya kalau hamzah qotok masih mutu. Kadzakamun adimun au mayujadu. Kalau secara kaidah lughat. Tapi kita bicaranya sekarang bukan kaidah lughat saja, ini kaidah nazom. Taktik bahar. Ketika dibikin taktik bahar, maka au di sini hamzahnya dibikin hamzah wasol, sehingga ketika bertemu dengan kalimat yang lain di sini jatuh sesudah nun mati didatangkan nun nunnya tanwin mun adimun, jadinya kadzakamun adimu nau. Mun adimu nau. Padahal sebenarnya nggak boleh kalau hamzahnya hamzah kotok. Jadi kadzakamun adimun au mayujad.
Cuma karena di sini takte bahar, kadzakamun mustafilun adimunau. Adimunau. Munau pada sama dengan ilun. I pendek mu. Lun nau. Munau. Takte bahar. Kalau kembali ke kaidah lugat, kadzakamun adimun au mayujadu, nanti tidak kena takte bahar rojaznya. Jadi makanya di sini diberi kode dengan adanya nun kecil di atas, menandakan bahwa hamzah di sini dibikin wasol. Karena faktornya faktor nazom, darurat nazom. Boleh yang tadinya wasol menjadi kotok, yang tadinya hamzah kotok menjadi hamzah wasol. Itu dalam kaidah nazom, darurat nazom. Yang tadinya munsorib dibikin ghair munsorib, yang ghair munsorib dibikin munsorib ketika dalam menyusun nazom. Kadzakamun adimunau mayujadu. Anwaul khalqi utawi iki iku nerangakan piro-piro warnane makhluk, menerangkan macam-macam makhluk. Al khalqu tai makhluk iku imma ghaibun anakalane ghaib, arti ghaib ku ora katon. Paling gampang ya, ghaib iku ora katon. Musyahadun tur anakalane bisa den tingali, bisa dilihat. Berarti kelihatan. Bisa dipaham? Kadza kaya mengkonon-mengkonon ghaib lan musyahad mun adimun. Nah, dikembalikan mun adimun utawi makhluk kang ora ana, jadi kenyataannya tidak ada. Auma utawa makhluk yujadu kang bisa den temu opo ma, artinya makhluk yang memang kenyataannya ada, kemungkinannya ada. Macam-macam makhluk, keterangan macam-macam makhluk. Makhluk ada yang ghaib dan ada yang nyata. Ada makhluk ghaib, ada makhluk nyata. Kalau Allah ghaib, untuk kita, kelas kita ghaib. Untuk orang-orang tertentu Allah itu zahir nyata, tapi kelas kita ghaib. Makhluk, kita bicara tentang makhluk, ada yang ghaib dan ada yang nyata. Bisa dipaham? Juga ada yang tidak ada dalam kenyataan dan ada yang memang ada dalam kenyataannya. Jadi barangnya nggak ada, bersifat khayalan, bersifat prediksi, kira-kira, tapi kenyataan nggak ada. Berarti tidak ada kenyataannya. Bisa dipaham? Ada yang memang kenyataannya memang ada. Apa yang namanya makhluk? Makhluk adalah apapun yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk. Yang selain Allah itu adalah makhluk. Langit, bumi, surga, neraka, ganjaran, apapun semua adalah makhluk. Baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, nyata ataupun tidak nyata, ghaib ataupun musyahad. Paham ya? Itu makhluk. Apa yang namanya ghaib? Nah, ini definisi ghaib nih. Apa yang namanya ghaib? Jadi nanti kalau kita mengatakan makhluk ghaib, itu yang disebut ghaib itu apa? Ghaib adalah apapun yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Panca indera itu ada 5. 1, penglihatan, berarti mata. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata berarti ghaib. 1. Paham nggak? Kedua, panca indera adalah pendengaran. Jadi kalau suara walaupun tidak bisa dilihat tapi masih kedengaran, berarti bukan ghaib. Manjingnya makhluk zahir. Bisa dipaham? Kedua, pendengaran, kedengaran. Ketiga yaitu telinga, penciuman atau hidung. Mambu wangi, mambu sangit. Tapi kalau dicari yang namanya bau sangit, bau wangi itu seperti apa kan nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, tapi bisa ditangkap oleh cium, oleh penciuman itu hidung. Berarti ini bukan ghaib nantinya. Maksudnya makhluk zahir. Bisa dipaham? Ketiga. Yang keempat, perasa, yaitu lidah. Asin. Asin itu seperti apa? Apa kotak, merah, kuning, hijau? Nggak bisa dilihat, tapi bisanya dirasa oleh lidah. Lah ini pun sama, nanti masuknya kategori bukan makhluk ghaib, tapi makhluk zahir, karena masih bisa dirasa oleh lidah. Bisa dipaham? Dan yang kelima adalah peraba, gleser atis, ning tangan, ning kulit, yaitu kulit. Panas. Padahal yang namanya panas kita nggak tahu panas itu seperti apa bentuknya. Dilihat nggak bisa dilihat, didengar pun nggak bisa didengar, yang mengarah dengan panas. Bisanya dirasakan dengan peraba. Lah ini nanti ketika bisa ditangkap oleh peraba, manjingnya makhluk zahir. Bisa dipaham? Jelas, Le?
Jadi makhluk gaib itu apapun yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata. Sesudah tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Kayak suara, dari ketika misalnya anak rumah bandeng, lah berarti ada setan, tidak bisa dilihat, bentuknya tidak ada, suaranya masih ada, berarti suaranya dohir makhluk ya, tapi bentuknya misalnya seperti jin nggak kelihatan, jinnya berarti itu gaib, abstrak, paham? Kalau suaranya masih ketangkap, berarti suaranya sudah dohir, bisa ketangkap, paham nggak? Jadi makhluk gaib itu tidak bisa ditangkap dengan penglihatan, tidak bisa ditangkap dengan pendengaran yaitu telinga, tidak bisa ditangkap dengan penciuman yaitu hidung, tidak bisa ditangkap dengan perasa itu lidah, dan tidak bisa ditangkap dengan peraba yaitu kulit. Yes, paham? Jadi nanti orang-orang tertentu yang sudah mendalami karena faktor kepekaan dan sebagainya, terkadang makhluk gaib itu dari sisi kegaibannya nanti bisa ketangkap, bisa dohir. Ada yang bisa dilihat dengan matanya akhirnya karena faktor dia sudah nembus. Ada yang dengan pendengarannya, ada yang dengan perasaan dan lain sebagainya. Terus, makhluk nyata, apa yang namanya nyata? Yang namanya nyata adalah apapun yang bisa ditangkap oleh panca indera, berarti mancingnya kategori makhluk nyata. Manis itu nyata karena bisa dirasakan oleh lidah. Asin nyata bisa dirasakan oleh lidah. Paham? Dan seterusnya. Suara nyata karena masih bisa didengar. Dan termasuk apa yang bisa ditangkap oleh akal secara spontan. Artinya tanpa berpikir. 1 tambah 1, 2. Begitu ada kata-kata tambah 1 langsung otak langsung ketemu 2. Ini nanti maksudnya bukan makhluk gaib. 2 itu bukan gaib. Mancingnya sesuatu yang nyata karena mudah ditangkap oleh otak kita. Paham? Tanpa nalgori, dengan secara doruri ketemu. Nah, itu juga masuk nanti termasuk kategori makhluk zahir bukan batin. Yang makhluk tadi seperti tadi definisinya, pokoknya masih wallah, apapun yang selain Allah arane makhluk. Paham? Seperti 1 tambah 1, 2. Terus contoh makhluk gaib adalah jin, malaikat, surga. Untuk sekarang surga gaib deh. Karena kita belum masuk ke surga. Belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Cuma jare surga aku seperti ini, tapi bentuk surga kan nggak bisa didengar oleh kita. Beda kalau suara manuk kedengaran, berarti itu zahir. Tapi surga kan hanya kabarnya saja, berarti masih gaib. Paham? Surga masih gaib, sebab kita belum nyampe ke sana. Nah nanti kalau kita sudah meninggal terus masuk, Allahumma amin, berarti nanti zahir. Sekarang surga masih gaib, karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Lamun kurung wabane wong nembange, misalnya ya ada suara tembangan dari surga, berarti ketangkap secara zahir oleh pendengaran, masuk nanti kategori zahir. Sekarang kan belum ditangkap oleh telinga kita, jadi masih nembe ceritain doang, gambarannya doang ya. Jadi surga masih gaib, neraka pun sama, dan yang lainnya. Paham? Itu masuk makhluk gaib. Kiamat sama gaib, yang kiamatnya masih embun kapan tekai, durung bisa dilihat oleh mata. Dan nanti ketika kelihatan kehancuran dunianya misalnya ya, meledaknya gunungnya, bintang-bintang berjatuhannya, berarti saat kiamat itulah zahirnya. Sekarang masih gaib karena masih belum bisa dilihat oleh mata, didengar, dirasakan, dicium atau diraba. Paham? Itu masih gaib. Contoh makhluk nyata adalah manusia, lautan, gunung, dan lain sebagainya. Silakan cari sendiri ya. Dan contoh makhluk yang tidak ada dalam kenyataan, ada makhluk yang langka secara kenyataan nih, seperti malaikat yang bermaksiat, malaikat yang langka sing doraka loh. Jadi seperti tadi dikatakan, makhluk itu baik yang zahir, baik yang gaib, ada yang nyatanya memang ada yang tidak ada dalam kenyataan. Jadi hanya prediksi, hanya perkiraan, hanya gambaran. Bisa dipaham nggak? Malaikat tidak ada yang bermaksiat, sebab Allah sudah mengenas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada mereka yang bermaksiat, semua taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikatku taat kabeh, makanya malaikat nggak ada yang maksiat. Jadi kalau ada prediksi malaikat makhluk apa? Makhluk gaib. Kenapa tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa ditangkap oleh penciuman, perasa lidah atau peraba. Terusan nyata nggak malaikat? Kalau malaikat yang taat nyata, ada kenyataannya.
Paham nggak? Tapi kalau ada malaikat, malaikat doraka tidak ada. Berarti makhluk yang tidak ada dalam kenyataan, makhluk gaib yang tidak ada dalam kenyataan. Bisa dipaham nggak? Awas, jangan salah paham tentang kisah Harut Marut. Nah, kisah malaikat Harut Marut. Satu versi, malah banyak ahli-ahli tafsir yang mengatakan Harut Marut bukan malaikat. Harut Marut itu tukang sihir. Banyak versi ahli tafsir, ahli hadis yang menafsiri bahwa Harut Marut itu tukang sihir, bukan malaikat. Jadi paham? Jadi aja kejebak di Harut Marut. Harut Marut kan maksiat, ya. Berarti kan ada malaikat yang bermaksiat. Satu, saya katakan ahli tafsir, ahli hadis banyak yang berpendapat bahwa Harut Marut di sini bukan malaikat. Satu alasannya. Jadi tetap malaikat nggak ada yang maksiat. Yang kedua, kalaupun ketika memang betul Harut Marut itu malaikat, kenapa mereka bermaksiat? Ternyata karena mereka sudah zahir dan sudah berbentuk manusia. Akhirnya terkena sifat-sifat manusia, diantaranya adalah nafsu. Jadi sudah bukan utuh malaikat lagi. Bisa dipaham? Jadi betul nggak kalau malaikat tidak ada yang bermaksiat? Bisa dipaham nggak? Malaikat tidak ada yang bermaksiat, titik. Allah sudah mengendas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan ada yang bermaksiat malaikat itu. Semua nurut apa yang diperintahkan. Jadi kalau ada kisah Harut Marut, jawabannya 2, 1. Banyak ahli tafsir, ahli hadis yang mengatakan itu bukan malaikat, tapi ahli sihir, tukang sihir, dukun gampangannya. Yang kedua, kalaupun mereka malaikat, kenapa mereka bermaksiat? Karena mereka zahir di muka bumi dan berbentuk manusia. Jadi manusia, sewisi dari manusia, otomatis terkena sifat-sifat manusiawi. Diberilah nafsu, pulangnya akhirnya pengen demen ning wong wadon. Lah bermaksiatnya di situ karena dua sifat manusia. Dari gampangannya sudah bukan malaikat utuh. Dari malaikat manusia setengah malaikat. Makanya mereka bermaksiat. Yes, bisa dipaham nggak? Jadi kembali tetap kaidahnya, di antara makhluk yang tidak ada dalam kenyataan adalah makhluk gaibnya adalah malaikat yang bermaksiat. Contohnya makhluk zahirnya apa? Dan laut dari air raksa. So, gulatnya ada laut yang terbuat dari air raksa, nah beli. Aneh air asin dan air tawar. Barang air raksa, air kang akila. Kan tidak ada. Air laut dari air raksa kan nggak ada. Tapi yang memprediksi, Anda beli air laut dari air raksa. Bisa saja terjadi, cuma kenyataannya nggak ada. Makanya pembahasan tadi, al-khalqu imma ghaibun musyahadu. Ada makhluk itu ada yang gaib, ada yang nyata, zahir. Kadzaka munadimun au mayujadu. Ada yang tidak ada kenyataannya dan ada makhluk yang memang ada dalam kenyataannya. Cukup, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.